Perkenalkan, nama saya Roberto Franhas, NIM 1910416860, kelas A1 Manajemen Pagi, Makul E-Marketing, dosen Bu Melia Yoshita, SMMM. Di sini satu brand yang saya ambil yaitu Pringles. Tipe produk ini yaitu tipe produk cemilan kentang, pemilik Clorox, negara Amerika Serikat, dan diperkenalkan pada tahun 1968 di Amerika Serikat, 1991 di Inggris. Pasar hampir di seluruh dunia. Pemilik sebelumnya itu Procter dan Gamble 1968 sampai 2012. Situs web Pringles.com. Sejarah Pringles. Pada tahun 1956, Procter dan Gamble menugaskan ahli kimia Frederick J. Bohr pada tahun 1918 sampai 2008 dan mengembangkan jenis keripik kentang baru untuk mengatasi keseluruhan konsumen tentang keripik yang pecah, berminyak, dan basi, serta udara di dalam kantong. Bohr menghabiskan 2 tahun mengembangkan keripik berbentuk pelana dari adonan goreng dan memilih kaleng berbentuk tabung sebagai wadah keripik. Bentuk pelana keripik Pringles secara matematis dikenal sebagai paraboloid hiperbolik. Namun Bohr tidak tahu bagaimana membuat keripik itu enak dan ditarik dari tugas untuk mengerjakan merek lain. Pada pertengahan 1960-an, penelitian P&G lainnya, Alexander Lipa dari Montgomery, Ohio, mulai kembali pekerjaan Bohr dan berhasil meningkatkan rasanya. Meskipun Bohr merancang untuk chip Pringles, nama Lipa ada di patennya. John Wolfe, seorang insinyur mesin dan penulis yang dikenal sebagai novel fiksi ilmiah dan fantasi, membantu mengembangkan mesin yang memasaknya. P&G mulai menjual Pringles di Indiana pada tahun 1968. Pada tahun 1975, mereka tersedia di sebagian besar Amerika Serikat pada tahun 1991. Didistribusikan secara internasional. Ada beberapa teori di balik asal-usul nama produk tersebut. 1. Teori mengacu pada Mark Pringle yang mengajukan paten Amerika Serikat 2028 6 juta sampai 64 per judul, metode dan aparatus untuk memproses kentang pada tanggal 5 bulan Maret 1937. Karya Pringle dikutip oleh P&G dalam mengajukan paten mereka sendiri untuk meningkatkan rasa kentang olahan yang dikeringkan. Teori lain menunjukkan bahwa 2 karyawan periklanan Procter tinggal di Pringle Drive di Phoenixton atau utara Cincinnati, Ohio, dan nama itu cocok dengan keripik kentang. Teori lain mengatakan bahwa P&G memilih nama Pringles dari buku telepon Cincinnati. Sumber lain mengatakan bahwa nama Pringles dipilih dari topi untuk mempromosikan daya tarik nama keluarga. Produk ini awalnya dikenal sebagai keripik kentang bermodel Pringles, tetapi produsen makanan ringan lainnya keberatan dengan mengatakan Pringles gagal memenuhi definisi. Keripik kentang karena ini dibuat dari adonan berbasis kentang daripada diiris dari kentang seperti asli. Keripik kentang, administrasi makanan dan obat-obatan Amerika Serikat mempertimbangkan masalah ini. Pada tahun 1975, mereka memutuskan Pringles hanya dapat menggunakan kata keripik dalam nama produk mereka dalam frasa keripik kentang yang terbuat dari kentang kering. Dihadapkan dengan sebutan yang begitu panjang dan tidak enak, Pringles akhirnya mengganti nama produk mereka dengan keripik. Kentang bukan keripik. Pada bulan Juli 2008 di Pengadilan Tinggi London, pengacara P&G berhasil menyatakan bahwa Pringles bukanlah keripik meskipun diberi label keripik kentang pada wadahnya. Di Inggris, apa yang dikenal sebagai keripik di Amerika Serikat dikenal sebagai keripik. Sebagai kandungan kentang hanya 42% dan bentuknya
kata PNG tidak ditemukan di alam. Keputusan ini bertentangan dengan pajak pertambahan nilai atau PPN Inggris dan keputusan pengadilan tugas sebaliknya membebaskan Pringles dari PPN 17,5%. Saat itu untuk keripik kentang dan makanan ringan yang berasal dari kentang pada bulan Mei 2009 pengadilan tinggi membatalkan keputusan sebelumnya. Seorang juru bicara PNG menyatakan setelah membayar PPN secara proaktif dan tidak berhutang pajak kembali. Pada April 2011, PNG menyetujui penjualan merek tersebut senilai $2,35 miliar kepada Diamond Foods di California, sebuah kesepakatan yang akan melipat gandakan ukuran bisnis makan ringan Diamond. Namun, kesepakatan itu gagal pada Februari 2012 setelah penundaan selama setahun karena masalah pada akun Diamond. Pada tanggal 31 Mei 2012, The Kellogg Company secara resmi mengakuisisi Pringles sebesar $2,695 miliar sebagai bagian dari rencana yang mengembangkan bisnis makanan ringan internasionalnya. Akuisisi Pringles menjadikan Kellogg sebagai perusahaan makanan ringan terbesar kedua di dunia. Media iklan Pringles. Pringles menggunakan berbagai media periklanan untuk mempromosikan produk mereka agar mencakup berbagai kalangan. Berikut sebagai media yang dipakai oleh Pringles. Televisi adalah satu media periklanan yang dipakai oleh Pringles untuk mengiklankan produknya, karena televisi dinilai paling efektif iklan, memberikan dampak visual dan emosional yang kuat. Nomor 2 di sini media yang digunakan itu ada YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok juga ada. Lalu kekuatan dari penggunaan media di atas menyebabkan luas produk yang dijual sehingga dapat menyebar ke seluruh dunia dan menjadikannya terkenal, dan juga biaya menjadi lebih hemat daripada penggunaan media lain seperti papan iklan dan lain-lain. Kelemahan dari penggunaan media di atas kurangnya kepercayaan dari pelanggan. Penggunaannya tidak dapat mengubah tampilan akun media sosial sesuka hati. Ancamannya, banyaknya pesaing serta bisnis atau suatu produk yang dijual akan lebih terekspos, dan jika satu saja kesalahan dapat menghancurkan citra bisnis atau produk yang dijual. Peluang konsumen lebih banyak beraktivitas di media sosial, mudah berinteraksi dengan konsumen dan meningkatkan visibilitas merek. Rekomendasi saya sebagai konsumen adalah penjualan produk tidak hanya harus terpaku dalam penggunaan media saja. Setidaknya juga menggunakan secara langsung terjun ke lapangan agar lebih mendapat kepercayaan konsumen. Jadi kesimpulan saya di sini Pringles yaitu suatu makan ringan yang menggunakan beberapa media untuk mempromosikan barang itu sangat bagus. Dan setidaknya seperti rekomendasi saya, sedikit saja untuk terjun ke lapangan untuk mempromosikan suatu barang dan membuktikan bahwa Pringles ini adalah makan ringan yang tercipta sangat enak itu, dan bisa mengambil kepercayaan konsumen bahwa makanan ringan ini sangat bisa untuk dipercaya dan dibeli. Sekian dan terima kasih. Itu Raja bantu marketing untuk produk Pringles dari saya. Sekian dan terima kasih.